Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai sel surya. Dimana sel surya atau solar cell itu seperti kalian ketahui itu salah satu perangkat energi terbarukan yang sumber energinya didapat secara gratis, itu berupa sinar matahari. Sel surya atau juga disebut sebagai sel fotovoltaik adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar dioda pertemuan P dan N. Bahan semikonduktor sel surya biasanya dibuat dari silikon yang merupakan sebuah dioda yang berbentuk dari lapisan atas silikon tipe N atau silikon doping dari fosfor, dan lapisan bawah silikon tipe P atau silikon doping dari boron. Dimana dengan alat ini cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Kemudian pengubahan bentuk energi ini disebut sebagai efek fotovoltaik, yaitu efek pemanfaatan sinar matahari. Bidang riset yang berhubungan dengan sel surya dikenal sebagai fotovoltaik. Jadi sel surya itu biasanya berbentuk persegi. Jadi kalau kalian yang kalian ketahui itu sudah berbentuk modul, itu bagian-bagian sel surya. Jadi kalau satu sel surya itu dinamakan sebagai satu kotak ini ya, sel surya ini ya. Nah, ini terdapat pertemuan dua buah dioda yang dipisahkan oleh suatu pemisah yang nantinya jika terkena cahaya matahari, pemisah ini lama-kelamaan akan menutup sehingga terjadi aliran arus dari silikon tipe P menuju silikon tipe N. Kemudian sumber dari sel surya, simbolnya itu biasa digunakan seperti ini, seperti simbol dioda ya, fotodioda. Kemudian secara sederhananya sel surya seperti yang dijelaskan tadi, bagian lapisan atas yang terpapar oleh matahari itu biasanya berupa tipe N, dan bagian bawahnya itu tipe P. Jadi lebih bersifat positif di bawah dan lebih bersifat negatif di atas. Ketika terkena cahaya, maka seolah-olah daerah junction ini menipis atau menyempit. Kemudian elektron yang ada di bagian N bisa menyeberang ke bagian P, atau kalau dianalogikan sebagai aliran arus positif, yaitu arus positif dari kutub positif ini menuju ke beban, biasanya berupa lampu ataupun yang lainnya, dan menuju ke silikon tipe N. Nah, itu kurang lebih seperti itu cara kerja dari sel fotovoltaik atau sel surya. Kemudian apa sih perbedaan antara sel surya, modul, dan juga panel ataupun array? Kalau satu sel, seperti yang saya sebutkan tadi, satu sel itu satu buah kotak ini ya, biasanya dibagi ada tiga bagian, 1, 2, 3. Kemudian dinamakan modul itu saat satu sel ini ditempatkan pada satu buah kotak ya, biasanya berjumlah 5 dikalikan dengan 1, 2, 3, 6, 7, 8. Jadi sekitar 40 sel surya dalam satu modul solar cell. Kemudian yang dinamakan panel itu gabungan rangkaian dari beberapa modul, 1, 2, 3. Yang dinamakan array itu merupakan beberapa panel yang dikombinasikan satu dengan yang lainnya, jadi semakin banyak. Jadi itu perbedaan antara solar cell, solar modul, kemudian panel, dan juga array dari sistem sel surya.
Kemudian komponen PLTS. Komponen utama atau komponen yang penting dalam penggunaan PLTS yaitu yang pertama solar cell-nya sendiri ya, solar panel, kemudian pengontrol chargernya. Jadi ketika cahaya menyinari solar panel itu tidak serta-merta listrik bisa langsung digunakan, karena pasti tegangan ataupun daya yang dihasilkan langsung dari solar panel itu tidak stabil ya, pasti naik turun tergantung dari cuaca dan tingkat kecerahan dari matahari. Kemudian makanya butuh yang dinamakan charger controller, yaitu pengontrol charger yang digunakan untuk mencharger baterai di sini ya. Jadi secara urutannya itu dari solar panel, kemudian ke controller, kemudian ke baterai, dan baterai ke inverter, kemudian ke peralatan listrik kalian. Jadi fungsi charger ini adalah untuk mencharger baterainya, jadi agar stabil tegangannya, tidak naik turun, dan agar baterai tidak mudah rusak. Kemudian setelah dari baterai itu perlu diubah, kan yang awal mulanya baterai adalah bersifat DC, maka diubah menjadi AC, tegangan AC, yang bisa digunakan pada perangkat elektronik kalian, misal TV, mesin cuci, lampu, dan lain sebagainya. Nah, itu diperlukan yang namanya inverter untuk pembalik dari DC ke AC. Jadi kurang lebih kalau kalian ingin membuat suatu instalasi komponen PLTS itu kurang lebih 4 komponen penting itu harus tersedia di samping komponen-komponen lain, yaitu seperti kabel, colokan, dan lain sebagainya yang bisa bisa disebut sebagai aksesoris tambahan dalam penggunaan solar cell atau solar panel. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, ada solar panel, solar charger controller, dan baterai inverter. Jadi keempat komponen tersebut yang biasa digunakan dalam penggunaan PLTS. Untuk bentukan alat-alatnya atau bentukan dari bentuk fisik dari perangkat-perangkat untuk sel surya itu bisa kalian lihat di sini. Baterai untuk solar cell itu khusus juga, tidak bisa kalian pakai baterai A3, A4 ataupun kalau lithium ion masih mungkin bisa, karena yang penting kan baterai tersebut dapat dicas dan dapat menyimpan muatan dalam waktu yang lama dan punya kapasitas yang besar. Kenapa kok jarang menggunakan baterai lithium ion? Karena secara perhitungan nilai ekonomis itu baterai lithium ion itu masih bernilai lebih mahal dibandingkan dengan baterai yang emang khusus dibuat untuk solar cell. Jadi dari segi kapasitas baterai jenis ini pasti lebih besar dan tentunya tahan lama, karena memang dikhususkan untuk digunakan untuk bekerja berat atau digunakan untuk komponen inverter untuk dapat membangkitkan listrik AC untuk kebutuhan rumah tangga. Dan bentuk inverter seperti ini, kurang lebih kalau inverter itu tugasnya hanya untuk merubah dari baterai ini menjadi AC saja, dan juga tentunya berpengaruh juga terhadap kapasitas dayanya. Jangan sampai kalian salah beli. Kalau misal di rumah kalian butuh watt yang besar, maka inverternya juga harus yang besar. Karena misal kalau pakai inverter yang wattnya kecil, maka kegunaan semisal untuk listrik yang membutuhkan daya yang besar, maka dia tidak akan mampu untuk mensuplai aliran listriknya. Kalau untuk solar panel itu sudah banyak
model-modelnya. Biasanya yang murah itu kan yang berasal dari Cina, dan yang mahal biasanya buatan dari Jerman ataupun Eropa. Sama seperti yang tadi, cuma kalau di sini itu dijelaskan lebih detail lagi bagaimana sih merangkai yang benar dengan skema yang dibuat seperti ini. Jadi solar panel, jika kalian menggunakan banyak modul, maka butuh yang namanya combiner ataupun istilahnya apa ya, untuk memparalelkan. Jadi tidak bisa serta-merta langsung kalian paralelkan pakai kabel, harus pakai combiner sendiri, ada alatnya sendiri. Soalnya kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, tiap-tiap modul ini pasti punya tegangan yang beda meskipun cuma sedikit. Dan juga ketika kena sinar matahari, karakteristiknya juga berbeda, dan bisa jadi saat siang hari salah satu atau beberapa solar cell ini tertutup awan, maka akan menghasilkan tegangan maupun arus yang lebih rendah dibandingkan yang lain, dan dapat berbahaya jika langsung diparalelkan dengan solar panel yang lain. Makanya perlu alat pengaman berupa combiner untuk menerima masukan dari beberapa modul sel surya. Kemudian dari combiner ini kemudian dimasukkan langsung ke charger controller, yaitu charger untuk baterai ini ya. Jadi baterai dengan beberapa fuse, jadi pengaman dengan fuse jika jadi kelebihan arus ataupun daya bisa tidak merusak charger controller kalau fuse-nya di depan sini. Dan kemudian jika ada kelebihan daya setelah charger controller, bisa menyelamatkan dari ini ya, baterainya. Jadi kalau baterai kelebihan arus juga tidak baik juga, bisa-bisa baterainya meledak ataupun waktu penggunaannya akan lebih singkat. Kemudian juga perlu adanya circuit breaker. Jadi pengaman kedua menggunakan circuit breaker MCB, kemudian sun, kemudian power inverter, ini merubah dari baterai menjadi AC, dan AC breaker panel, ini panel panel PLN itulah ya, biar diketahui daya yang bekerja berapa, tegangan yang bekerja berapa, jadi bisa dipantau hasil dari inverter dari baterai menjadi AC-nya. Kemudian kalau perlu juga pakai meter, bisa berupa meter listrik seperti kalau sudah include di breaker panel lebih bagus. Dan kemudian setelah dari sini AC out ini bisa langsung dipakai di kebutuhan sehari-hari. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian, nah pertanyaannya ini beda lagi. Kira-kira ini sama nggak ya dengan solar panel yang kalian lihat atau kalian saya sebutkan seperti tadi sebelumnya. Jadi kalau kalian pernah lihat di atap-atap rumah, biasanya rumah tingkat atau rumah yang agak mewah, itu biasanya ada yang namanya ini solar heater, solar water heater. Jadi ini tuh bukan merupakan sel surya, tapi kurang lebih caranya sama dengan sel surya, yaitu menangkap energi dari sinar matahari namun dalam bentuk berupa panas ya. Jadi kalau kalian coba ya berdiri di lapangan selama 1 jam, itu kalian pasti akan merasa pusing. Itu kenapa? Karena panas dari matahari itu kalian serap terus, sehingga otak kalian menjadi
panas sehingga sedikit pusing. Ini kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan, yaitu ini merupakan penangkap panas. Jadi istilahnya kayak wajan lah kalau dianalogikan wajan. Jadi bagian belakangnya wajan itu kalian kasih panas, biasanya kan berupa api. Nah, ini panasnya dari sinar matahari, karena lama-kelamaan jika dalam beberapa jam itu pasti suhu pasti naik, bisa sampai 100 derajat lebih jika terus-terusan ya dalam kondisi terik, maka akan menghasilkan sumber panas. Nah, uniknya lagi, secara hukum termodinamika, kalau kita mengeluarkan atau menerima panas, pasti ada bagian yang mengeluarkan dingin. Nah, sini ada teknik khusus yang dapat menyebabkan panas diserap dan untuk mendidihkan udara. Kemudian ini cold water feed, jadi perlu adanya pendingin ya, jadi agar suhu di sini tetap stabil, agar tidak overheat dan meleleh, maka perlu adanya water feed ini ya, ataupun ini air dingin yang akan dipanaskan. Jadi tangki ini akan berupa air dingin, kemudian lama kelamaan dari panas sinar matahari ini dialirkan ke tangki sehingga mendidihkan air yang ada di tangki sehingga dapat digunakan untuk mandi air hangat. Tapi prinsip solar water heater ini ya, ini kurang cocok jika digunakan pada malam hari. Itu kenapa? Karena kita tahu karena tidak ada matahari, maka alat ini tidak akan berfungsi jika digunakan untuk memanaskan air ya. Tapi bisa dikombinasikan dengan sel surya ya. Jadi kalau siang itu bisa kita pakai solar water heater ini, terus kalau malam kita pakai energi dari solar cell. Itu bisa kombinasi antara kedua ini agar lebih hemat. Kemudian dalam sistem panel surya itu terdapat yang namanya ketidakidealan dari sel surya. Tidak semua perangkat elektronik pada sistem sel surya bekerja secara efisien, yang diantaranya pertama panel suryanya sendiri. Itu penyerapan energi matahari oleh panel surya secara praktis tidak konstan setiap waktu, jadi perlu diperhatikan ya. Setiap waktu, terutama saat hujan, itu pasti cahaya matahari pasti kurang. Kemudian dalam praktiknya rata-rata panel surya secara efektif disinari selama 5 jam per hari. Jadi secara efektif kalian mengecas baterainya itu 5 jam dalam satu hari. Kemudian baterai, kapasitas baterai tidak bisa digunakan 100%. Jadi ingat, baterai kalau kalian gunakan sampai 0% itu pasti merusak baterai dan memperpendek masa pakai dari baterai tersebut. Jadi pasti ada disisakan semisal 30 derajat maupun 30% ataupun sampai 20%, itu sudah batas maksimal penggunaannya. Kemudian baterai jenis lead acid memiliki batas penggunaan ideal 80%. Nah, kemudian jenis lithium memiliki batas ideal 90 sampai 95%. Nah, seperti lithium ion itu bisa digunakan sampai 99%, tapi cuma emang mahal dibandingkan dengan lead acid. Kemudian rugi-rugi pada sistem elektronik, pada sistem yang relatif baru, energi listrik yang hilang pada rangkaian dapat dihitung sekitar 15%. Jadi menurut penelitian dari Mark Hankins ini, rugi-rugi ataupun energi listrik yang hilang pada sel surya ataupun saat kalian menyimpan baterai itu pasti hilang bisa saja saat dikonversikan dengan power inverter maupun saat dikonversikan dengan charger controller, ataupun saat hilang saat transmisi dari sumber baterai menuju kabelnya. Dari kabelnya sendiri juga bisa mengurangi efisiensi dari
penggunaan sel surya. Jadi kalau dihitung ada semisal rugi-ruginya itu 15%. Jadi semisal kalian punya baterai ataupun sistem sel surya 1000 watt ya misalnya, berarti hilang 15%, berarti tinggal 85% yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan di rumah kalian. Kemudian penyinaran matahari tidak konstan setiap hari, sehingga dalam aplikasinya terkadang dibutuhkan baterai tambahan untuk backup. Jadi semisal ada 2 hari mendung, jika semisal dalam 2 hari mendung ya, jadi singkatnya itu kalian butuh backup baterai itu 2, jadi 2 sistem. Kalau misalnya kalian pengen membuat instalasi 1000 watt, maka kalian harus punya baterai 2000 watt. Itu kenapa? Untuk jaga-jaga kalau misal hari ini mendung kan nggak bisa dipakai, maka bisa pakai yang cadangan, dan besok sudah nggak mendung atau mati terik, nah maka yang cadangan ini bisa dicas lagi, dan pada hari itu kita pakai baterai yang digunakan untuk sehari-hari. Jadi idealnya itu punya backup baterai agar sistem kelistrikan di rumah itu tidak padam saat cuaca mendung. Dan perangkat listrik di rumah tidak 100% bekerja dalam arus konstan, seperti halnya kulkas atau AC yang mengambil daya sepertiga dari beban maksimal dalam 1 hari. Kemudian secara matematis kalau dihitung suatu perangkat elektronik itu pasti punya datasheetnya sendiri-sendiri ya. Misal AC misal butuh 100 watt, kulkas butuh 100 watt, ataupun kompor listrik butuh 100 watt. Nah, secara matematis kalau dihitung itu pasti habis 100 watt, tapi ingat dalam kenyataan itu pasti ada beban puncak dan beban normal. Jadi kalau pas beban puncak itu saat misal AC dinyalakan pertama itu pasti ada loncatan daya ya. Nah, itu pasti akan menyedot beberapa arus yang cukup besar. Maka perlu perhitungan juga dalam perhitungan sistem PLTS ini adanya beban puncak dan atau beban puncak saat penyalaan sistem-sistem perangkat listrik yang membutuhkan beban yang besar. Kemudian spesifikasi aki. Jadi bagaimana sih cara menghitung ataupun butuh baterai berapa sih untuk sistem yang akan kita gunakan, atau misal kalian ingin merancang PLTS. Nah, kira-kira kebutuhan kalian itu butuh baterai berapa sih untuk dalam satu rumah itu? Maka bisa kita hitung di sini ya. Jadi spesifikasi aki, misal kita pakai aki yang punya tegangan 12 volt. Kemudian voltase yang diperlukan sistem surya adalah 24 volt. Maka kalau misalnya 24 volt bisa kita paralel ya, agar tegangannya di seri ya, agar tegangannya naik. Kemudian kapasitas aki sebesar 21 ampere hour. Kemudian depth of charge itu jadi maksimalnya bisa dihabiskan sebanyak 8% efektivitasnya. Dan days of autonomy 2 hari tanpa sinar matahari. Nah, jadi misal punya keadaan seperti ini ya, maka semisal gedung kalian itu punya daya 1200 watt per jam per hari. Jadi dalam menjalankan rumah kalian itu butuh 1200 watt dalam 1 jam. Jadi per hari. Kemudian sekarang perhitungannya itu kapasitas aki yang diperlukan, maka total beban dikalikan dengan
hari tanpa matahari, kemudian DOD, kemudian voltase yang diperlukan. Nah, maka akan didapat 125 ampere hour. Jadi kapasitas yang dibutuhkan, aki yang dibutuhkan adalah 125 ampere hour. Yang tadi kapasitas akinya 21 ampere hour. Kalau aki yang diperlukan adalah voltase 12, maka aki yang diperlukan adalah berdasarkan voltase 12 volt bagi 2, maka butuh 2 buah aki dirangkai seri. Ingat, butuh 2 buah aki dirangkai dengan seri. Kemudian jumlah aki yang diperlukan berdasarkan kapasitas adalah 125 ampere hour per 21 ampere ya. Berarti ini dibagikan dengan kapasitas dari akinya, maka dibutuhkan 6 buah aki dirangkai paralel. Nah, jadi secara total maka butuh 2 aki dikalikan dengan 6 dalam rangkaian paralel. Jadi kalau seri itu kan menaikkan tegangan, tapi kalau di paralel itu menaikkan arus ya. Maka kalau kita kalikan maka butuh 12 aki untuk kebutuhan 1200 watt per jam per hari. Itu secara kasar kalau kita hitung seperti itu. Kemudian perhitungan efisiensi panel surya. Efisiensi panel surya adalah rasio output listrik dari panel surya yang dibandingkan dengan luas permukaannya. Jadi efisiensi, kalau misalnya kalian beli panel surya itu sebisa mungkin kalian beli panel surya yang efisiensinya mendekati 100%. Gimana cara tahunya? Itu bisa dilihat di sini ya. Efisiensi panel surya atau Nmax ya, sama aja dengan Pmax, daya maksimal dibagikan dengan E kali AC. E itu flux, incident radiant flux atau radiasi sinar matahari dalam watt per meter persegi. Kalau dalam pabrikan itu sebesar 1000 watt per meter persegi. Kemudian dikalikan dengan AC ya, adalah luas dari panel surya, Jadi bisa kalian lihat nanti dihitung terlihat efisiensi dari panel suryamu itu berapa. Dilihat dari besar daya maksimal dari panel surya tersebut dibagi dengan incident radiation flux dikali dengan luas dari panel surya, maka didapat adalah efisiensi dari solar panel. Nah, jadi rumus ini diperhatikan ya, nanti bukan tidak mungkin nanti pas UTS saya keluarkan. Kemudian jika ada soal seperti ini, misal suatu panel surya itu punya spesifikasi seperti ini ya, tipe modul 250 watt dengan maksimal power 250 watt, kemudian toleransinya plus minus 3%, jadi bisa plus 3% atau kurang dari 3%. Kemudian open circuit voltage sekitar 37,8 volt, short circuit current 8,7 ampere, kemudian maximum power voltage 31,5 volt, dan sebagainya. Ini spesifikasi panel surya. Dan pertanyaannya, jika diketahui spesifikasi untuk panel surya seperti gambar di samping, maka tentukan efisiensi dari panel surya tersebut. Coba hitung efisiensinya. Pmax-nya berapa? Pmax-nya adalah 250 dibagi dengan incident radiation flux dikalikan dengan luas area. Maka didapat, bentar kita tulis saja, jadi 250 dibagi dengan luasnya
Kan pasti ini ya, 1650 dikali dengan 992, dan dikalikan dengan itu luasnya, dan 1000 ya tadi ya, E nya adalah 1000 dalam satuan meter persegi semua ya. Berarti milimeter ini kita rubah jadi meter, jadi 1 koma dan 0 koma, maka akan didapat hasilnya sebesar, bisa kalian hitung, jadi maka efisiensi yang dipakai dapatlah 0,1 5 2 dikali dengan 100%, maka didapat 15% efisiensi. Nah, jadi efisiensi dari panel surya berikut itu bisa dihitung menggunakan cara seperti ini ya. Pmax dalam watt, kemudian radiasi sinar matahari 1000 watt, dan luas area dalam meter persegi, dan dikalikan dengan 100%, maka efisiensinya sebesar 15%. Jadi cukup kecil ya untuk panel surya ini ya, efisiensinya. Nanti nomor 2 ini bisa kalian coba sendiri di rumah. Kemudian perhitungan rancangan panel surya. Jadi kita ulangi lagi, misalnya kalian ingin membuat rancangan panel surya di mana terdapat 8 buah lampu LED 12 watt, kemudian satu televisi 60 watt, satu kulkas 120 watt, dan 2 kipas angin 45 watt yang penggunaannya itu berbeda-beda. Ada yang 10 jam, 6 jam, bahkan ada yang 24 jam. Kulkas pasti 24 jam. Maka tentukan dulu dalam keadaan ideal. Yang pertama adalah total kebutuhan daya dalam satu hari. Jadi kalian total dulu daya yang dibutuhkan dari semua perangkat ini. Kemudian tentukan minimal jumlah modul panel surya yang dibutuhkan jika menggunakan panel dengan daya output 100 watt dalam 5 jam disinari matahari. Kemudian jumlah baterai yang dipakai jika spesifikasinya 12 volt 65 ampere. Nah, hitungannya pertama, total kebutuhannya bisa kalian langsung, untuk watt itu kan berarti langsung aja dikalikan dengan jam. Jadi kebutuhannya adalah untuk lampu 960 watt per jam, dan satu TV 360 watt, dan seterusnya, sehingga totalnya adalah 3660 watt hour. Dan jumlah modul panel surya yang dibutuhkan, maka total ini ya, total watt yang dibutuhkan dibagi dengan output dari panel surya tadi ya, 100 watt dikalikan waktu penyinaran, maka didapat 7,3. Nah, kalau 7,3 seperti ini, maka harus dibulatkan menjadi 8 buah panel agar tidak kekurangan daya. Sehingga minimal itu kalian butuh 8 buah panel. Kalau misalnya lebih tambah lebih bagus, tentunya dengan penambahan baterai juga agar tidak sia-sia. Kemudian jumlah baterai yang dibutuhkan itu tinggal kalian bagi saja watt yang digunakan dalam sehari dibagi dengan daya baterai dengan tegangannya, voltasenya, maka didapat 4,6 atau dibulatkan menjadi 5 buah baterai. Jadi minimal punya 5 buah baterai. Nah,
Kurang lebih seperti itu perancangan dari pembuatan sel surya. Nanti bisa kalian pelajari lagi bagaimana sih cara-cara atau perhitungan-perhitungan yang ada dalam penyusunan suatu sel surya. Itu bisa kalian kalian hitung-hitung lagi, dipelajari lagi. Nanti dekat-dekat ini kan sudah UTS, nanti bisa kalian buat belajar persiapan UTS. Jadi mungkin sekian itu dari saya untuk sistem PLTS ini. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita bisa mempelajari tentang sistem-sistem energi terbarukan yang lain seperti tenaga PLTA, tenaga air, tenaga angin, ataupun nanti saja nuklir maupun panas bumi ya. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.